melihat tangan-tangan yang merasa diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Yes. Wow, Tuhan kita baik, amin. Amin. Sambil aku undang kita sama-sama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Boleh juga kasih salam kanan kirinya, bilang Tuhan kita baik. Kita sama-sama belajar lagu baru. Kita puji Tuhan kita sama-sama, amin. Amin. Come on. Menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia, sebab kuasanya dinyatakan bagi yang mengasihinya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh Mari sama-sama kita nyatakan. Menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia, sebab kuasanya dinyatakan bagi yang mengasihinya. Come on, sing it out. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya atasku. Sambil lima musik memuji Tuhan, kita bertepuk tangan di atas kepala sama-sama. Haleluya. Kita bersuka cita memuji Tuhan kita, amin. Amin. Sama-sama ikutin kita. Oh, 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 Aku mau dengar suara teman-teman. Sama-sama nyanyikan. Come on. ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Sebab di dalam Tuhan apa? Dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya. Nyata kuasanya atasku. Kasih sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Masih siap untuk memuji Tuhan. Mari lambaikan tanganmu saudara. Come on. Kita pukul tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab Dia dahsyat. Amin. Amin. Come on. Mari umat pemenang, sama-sama kita katakan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan
Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku, Yesusku dahsyat, akan penuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. mari ku mau nyatakan. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. haleluya. Sebab Engkau yang terhebat Tuhan, dan Engkau yang terbesar. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari yang percaya sama-sama kita katakan. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Tupiem yang percaya kita serahkan. Haleluya. Shalom 2PM. Yang excited banget hari ini bisa hadir di ibadah 2PM, sorakan. Wuh. Keren, keren, keren. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Aku mau sapa dulu dong. Apakah hari ini ada yang baru pertama kali hadir di ibadah 2PM? Boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Apakah ada? Oke, puji Tuhan semuanya jemaat-jemaat Tuhan yang setia ya. Oke, teman-teman sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Teman-teman nanti bisa scan QR code yang ada di depan kursi. Dan dipastikan untuk penerimanya itu adalah atas nama GBI PRJ. Nah, sambil teman-teman melakukan persembahan, di sini kita akan diberkati dengan sedikit sharing dari salah satu departemen di gereja kita, GBI PRJ, yaitu Departemen Misi. Kepada hambanya saya persilahkan. Shalom semua, Shalom. sobat-sobat muda yang luar biasa. Terus terang Cici ada di sini jadi tertepak ya. Tiba-tiba kekuatan muda datang lagi. Terima kasih untuk Ko Eradi yang sudah memberi kesempatan bagi kami untuk presentasi singkat di sini. Terima kasih juga untuk Ko Randy ya, dan juga Kak Renat dan semua teman-teman yang mendukung presentasi singkat ini. Sebentar aja ya, paling 5-6 menit saja. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat, mungkin teman-teman tidak melihat kegiatan misi ya. Karena memang kegiatan misi di GBI PRJ itu biasanya diadakan dari mulai ibadah IR 1 sampai IR 3. Sehingga lenyaplah mereka setelah teman-teman datang ya. Tapi kegiatan misi di GBI PRJ kita ini sangat-sangat komprehensif. Jadi kita bersyukur kita tertanam di gereja yang memang memiliki hati untuk misi. Misi adalah salah satu cara untuk gereja berkembang, ya. Jadi saat kita cukup dengan diri kita, saat kita nyaman dengan diri kita, kemungkinan dalam beberapa tahun kemudian
gereja malah akan tutup. Tapi saat kita rindu, kita mau bergerak menjangkau jiwa-jiwa dengan cara yang Tuhan kasih, special for each one of us, percayalah bangku-bangku kosong ini akan terisi. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita ya. Jadi kita mempunyai kegiatan sosial ya. Contohnya untuk bulan kemarin kita sempat datang ke rumah singgah anak-anak kanker. Dan bulan depan kita akan singgah ke rumah singgah untuk anak-anak korban kekerasan di Depok. Ya, juga untuk ada kegiatan ke penjara khususnya divisi narkotika. Dan juga kita akan juga memberkati gereja-gereja kecil di daerah Banten ya. Tapi kalau teman-teman lihat kebetulan kami mewakili dari misi edukasi ya. Itulah juga cara kita yang bisa kita menuai jiwa. Mungkin tadi teman-teman lihat presentasi yang ada 3 anak dan atau sekolah Westin. Tuhan buka kesempatan bagi kita untuk masuk sekolah itu. 95% murid di sana adalah non-Kristen. Mereka belum percaya Yesus. Kenapa bisa mereka ikut? Karena ada kewajiban dari orang tua untuk ACC, anak-anaknya ikut pelajaran agama Kristen ya Mul. Kak Mul ini salah satu pengajarnya. Sebetulnya dulu Kak Mul adalah orang tua dari JJ, tapi saya dorong terus sampai akhirnya nggak terjerumus ya, tapi akhirnya sangat menikmati berada di sana. Terkonfirm pada tahun ajaran ini kita menuai 10 anak SD yang mereka percaya Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita sudah melayani mereka dari bulan Juni dan kami percaya jika Tuhan terus bukakan pintu kesempatan untuk tahun-tahun ajaran baru, kita akan lihat banyak anak-anak yang akan percaya Tuhan Yesus. Dan bahkan keluarganya pun mereka bilang orang tuanya, Miss, kami bersyukur anak-anak kami, they don't talk back anymore. They respect us. Jadi anak hau-hau. Ya. Tadinya waduh katanya. Ya puji Tuhan ya. Pada kesempatan kali ini Mulia, ya. Saya mau kasih waktu buat Mul sebentar lagi ya. Jadi kita mau encourage teman-teman yang mungkin tadinya masih ya belum mau melayani. Silakan Mul. Ya, terima kasih buat waktunya juga. Shalom teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mulyono. Betul seperti yang tadi Ciuli bilang bahwa saya adalah orang tua dari anak yang dititipkan di JJ ya. Jadi teman-teman yang di JJ gitu kan, orang tuanya tadinya nggak aktif gitu, cuma sekedar jadi jemaat aja, datang lalu ya menikmati hadirat Tuhan. Tapi ternyata ada satu kerinduan di mana gimana caranya kita berdampak bagi sesama. Tentunya salah satu caranya dengan melayani teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang terundang juga untuk melayani, boleh silakan. Kenapa? Karena terus terang saya juga tidak berbakat untuk menjadi singer gitu kan. Karena suara saya juga nggak bagus-bagus juga gitu kan. Cuma sekedar di kamar mandi aja gitu kan. Tapi apa yang bisa kita berikan salah satunya melalui misi edukasi ini teman-teman. Ya, jadi saya terpanggil untuk mencoba ikut partisipasi ya dengan di misi edukasi. Dan ternyata itu membawa dampak yang luar biasa. Jadi saya menghimbau buat teman-teman di sini semuanya yang merasa saya ingin memberikan andil gimana caranya ya. Mungkin boleh dicoba dimulai dengan di misi edukasi ya Ci ya. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan. Itu aja Ci ya, thank you. Oke, terima kasih teman-teman semua.
Kami percaya Roh Kudus akan menjamah teman-teman dan mempersiapkan teman-teman untuk terjun, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Terima kasih, Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. berkati. Puji Tuhan, kita percaya teman-teman, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diberkati untuk memberkati juga. Nah, hari ini ada beberapa info yang mau aku bagikan begitu ya. Yang pertama adalah mengenai KUL. Kita semua di sini udah paham banget, udah tahu banget 2PM itu punya berbagai jenis KUL yang emang spesifik dibuat supaya relate sama kehidupan anak-anak muda yang ada di sini. Nah, tapi minggu depan kita punya sesuatu yang seru banget ya. Jadi Sabtu depan itu ada yang namanya KUL gabungan ya. Tuh luar biasa ya. Jadi memang KUL gabungan ini adalah kegiatan KUL yang setiap tahun itu rutin kita lakukan beberapa kali dalam 1 tahun gitu ya. Dan Sabtu depan ada. Jadi teman-teman wajib banget datang karena kalau nggak datang yang ada FOMO. Entar cuma ngeliatin teman-temannya story yang ada nanti kalian nyesel ya kan. Jadi harus datang. Sabtu 24 Mei jam 4 sampai jam 6 sore. Dan ini tuh nggak khusus buat teman-teman yang sudah join KUL aja. Tapi teman-teman yang belum masuk KUL juga welcome banget ya. Kalian boleh banget datang. Malah kalian bisa jadiin ini salah satu momen supaya kalian tuh bisa saling kenalan. Nanti mungkin bisa lihat juga kira-kira aku nih cocoknya masuk KUL mana ya gitu. So don't miss it. Sabtu depan tanggal 24 Mei di MGK ya. Jam 4 sampai jam 6 sore. Oke. Yang selanjutnya kita juga ada Sports Day ya. Dan kali ini beda. Biasanya main badminton, kali ini kita mau main basket ya tuh ya. Jadi buat abas-abas di sini ada abas. Banyak ya. Kalau dulu kan saya cheerleader ya. Jadi ini ada main basket. Minggu setelah 2PM-nya. Bisa langsung kontak aja ke kontak personnya itu ada Kotore sama Aldi. Nggak usah perlu jago-jago banget, yang penting kita seru-seruan aja gitu ya teman-teman ya. Nah terus hari Seninnya kita juga ada Golf Day. Luar biasa ya 2PM ini ya dilihat-lihat. Bentar lagi maraton kayaknya ya. Ada Golf Day tapi ini hari Senin tanggal 26 ya, tanggal 26 kemungkinan kira-kira jamnya itu jam 6 pagi tadi ya. Untuk lebih detailnya langsung aja kontak ke Henry. Nah, terus jangan lupa juga teman-teman di follow ya untuk sosmednya 2PM, ada IG-nya, ada TikTok-nya. Kita tuh update banget buat segala news, berita tuh ada di sana. Jadi pastikan teman-teman yang di sini semuanya udah follow. Oke. Nah, aku mau undang kita untuk bisa bangkit berdiri. Kita mau masuk ke dalam prayer request. Kita bisa sama-sama bangkit berdiri. Aku mau undang kita untuk masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan kami bisa berkumpul dalam rumah-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Tuhan pada siang hari ini kami mau bersatu hati Tuhan mendoakan teman-teman kami Bapa. Kami berdoa untuk teman kami yang merindukan seorang pasangan hidup. Tuhan kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang mengerti Tuhan dan kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik Tuhan, pasangan yang terbaik buat teman kami. Dan itu hanya daripada Engkau saja Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk ibu, untuk mamanya dari teman kami yang terkena syok Tuhan karena habis menabrak di kendaraan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang memberikan ketenangan, Engkau yang memberikan damai sejahtera. Kami percaya Tuhan lindungan-Mu sempurna Tuhan untuk ibu teman kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemulihan keluarga daripada teman kami. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang memberikan damai sejahtera. Engkau adalah Allah pemulih Tuhan. Kami patahkan Tuhan segala kuasa-kuasa yang jahat Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu yang melindungi keluarga teman kami dan Engkau bisa memulihkan keluarga teman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mazmur 63 mengatakan, Ya Allah Engkau Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku
akan memegahkan Engkau. Sebab banyak di antara kita yang hadir hari ini merindukan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Mari lambaikan tanganmu saudara. Sebab berbahagialah orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Sebab janji Tuhan bahwa Dia akan setia sampai pada akhirnya nanti Dia datang kembali untuk menjemput kita. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ialah Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada berair, ku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Dan ku pandang Kau di tempatku, kami terkagum Tuhan. Sebab kasih setiamu Yesus lebih
lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu, oh, bibirku kan memegahkanmu, oh, terima kasih, terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, oh Yesus. Mari kita sembah Tuhan, sebab Dia yang layak untuk kita sembah. Terima kasih Tuhan, sebab kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang labaya, 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 labaya. Selamanya Engkau baik Tuhan Yesus. Sekarang labaya, 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 labaya. Sekarang labaya, 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 labaya. Tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang melayakkan kami. Kasih-Mu yang memampukan kami untuk terus terhubung, melekat dengan-Mu Bapa. Dan ini setiap perinduan kami Tuhan. Hanya kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Kami mau sembah Engkau dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Ku terhubung dan mari bawa penyembahan-Mu siang hari ini. Ini kerinduan kami Tuhan. Hidupku yang berdaulat atas-Mu. Biar Kau dengar Tuhan setiap kerinduan kami. Kami menyembah-Mu. Kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam
pribadimu. Kasih-Mu merayakan seluruh hidup, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Engkau hadir Tuhan. Engkau mengasihi kami. Biar kami menikmati Engkau, dan bukan cuma menikmati Engkau Tuhan, kami berdoa satu hati semua yang ada di ruangan ini. Kami ketemu dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kebenaran yang bisa bukan cuma hibur kami, tapi mengubahkan kami. Oh Tuhan, kami benar-benar perlu diubahkan Tuhan dengan semua tendensi kami Tuhan sebagai manusia. We are hopeless without you God. Saat ini Tuhan kami minta bekerja, Roh Kudus bekerja Tuhan. Bukan cuma jadikan ini sekedar ordinary 2 PM service, regular 2 PM service, tapi ada perubahan hidup siang hari ini. Ada perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus gerakan kami dan mampukan kami Tuhan. Dengan semua yang akan kami dengar Tuhan, biar ini bukan cuma jadi informasi buat kami, tapi kami minta Roh Kudus bekerja di dalam kami, supaya kami juga bisa mengerti, dan yang paling penting kami bisa melakukan firman-Mu
supaya kami bisa menjadi serupa seperti Kristus yang seperti Engkau mau Tuhan dari awalnya Tuhan. Ciptakan kami, desain kami biar kami bisa jadi seperti Engkau Kristus. Jadi hidup kami berkualitas karena kami hidup sama seperti Engkau ya Tuhan. Makasih banyak Bapa yang baik. Makasih banyak Bapa. This is your moment, Holy Spirit. Bekerja sebebas-bebasnya. Kami buka hati kami. Teman-teman, buka hatimu, siapkan hatimu untuk semua yang akan kau dengar. Doa dengan sangat cepat, sangat sederhana. Saat ini katakan, Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus pimpin aku. Roh Kudus kasih pengertian buat aku. Kami siap dengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah. Urapi kami semua baik yang berbicara maupun yang mendengar Tuhan. Kami diubahkan siang hari ini oleh kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang sama-sama siap mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Yes, silakan duduk. 2 PM service, thank you worship team. Ketemu lagi teman-teman, apa kabar? Terima kasih kesempatannya sekali lagi ya, Pastor Aradi, Evi, dan untuk Dr. Yanto, kesempatan kepercayaannya selama ini bisa melayani, bisa memberkati, dan saya juga selalu diberkati dengan teman-teman semua. Jadi tepuk tangan dong buat kalian sendiri, ya kan? Cuman segitu doang. Ini tepuk tangannya buat kalian loh, bukan buat saya. Ya kan, amazing crew. Masih ada nggak sih yang belakang-belakang abis service gitu-gitu? Masih ya. Awesome. Seperti 1 bulan ini teman-teman lagi dibawa ke sesuatu yang saya rasa sangat penting. Kenapa? Bukan cuma karena temanya, ya setiap tema juga pasti penting ya. Saya harapkan teman-teman setiap bulan, setiap minggunya dengan semua tema-tema yang disampaikan teman-teman bisa dapat sesuatu. Tapi seperti doa kita tadi bukan cuma belajar tapi juga diubahkan. Bilang sama-sama saya, diubahkan. Itu dia ujungnya. Karena ya gak sih, maksudnya kayak gini ya, kita karena buat saya juga nih, jadi saya bilangnya kita nih, bukan cuma buat kalian aja. Percuma banget gak sih, kita nih kayak tiap minggu duduk ibadah, terus kayak denger, wah bagus banget khotbahnya, wah worshipnya bagus banget, tapi hidup kita juga gak berubah. Buat apa nih 1,5 jam, 2 jam, dan kalau misalnya kayak kita kali 52, ya kan 52 pertemuan kali 2 jam dalam 1 tahun gitu. Ya kan, buat apa kalau hidup kita nggak berubah? Dan berubahnya bukan cuma lebih baik loh, ya, tapi hidup kita berkenan, ya, menjadi seperti Kristus. Buat apa? Jadi semua tema-tema, semua yang kalian pelajarin, saya percaya penting untuk pertumbuhan kita. Tapi something special, kalau saya bahkan boleh bilang someone special untuk bulan ini. Karena teman-teman lagi pelajarin pribadi Allah Tritunggal yang sayangnya banyak disalahpahami gitu ya. Ini istilahnya ini kayak misunderstood hero nih. Gitu, Allah Tritunggal yang satu ini, pribadi Roh Kudus. Banyak yang sangkanya cuman kayak apa sih, kayak sensasi-sensasi aja. Banyak yang pikir kayak kayak tangan kanannya Tuhan Yesus, padahal Allah Tritunggal itu bukan soal ini. Kalau misalnya kayak saya tambahin lagi sama Trinity udah bisa 4 jam sendiri kita. Tapi sekarang puji Tuhan banyak kok, banyak teman-teman bisa pelajarin di YouTube bahkan. Kalau teman-teman mau benar-benar pelajari siapa Tuhan yang kita sembah, saya cuma mau ingatkan aja teman-teman, di siang hari yang indah ini, Tuhan kita adalah Allah Tritunggal. Ya, sekali lagi bisa panjang sekali, Tuhan kita bukan satu terus tiba-tiba ganti-ganti wujud, ya kan, itu penghinaan, by the way itu heretik. Sekali lagi teman-teman bisa pelajarin sendiri. Bukan juga 3, ya kita gak menyembah 3 dewa gitu ya teman-teman. Itu, tapi Tuhan kita adalah satu esensi Tuhan yang ada dari 3 pribadi. Kok bisa gak masuk akal? 1 ya 1, 3 ya 1. Saya tanya, yang tentuin 1 tuh kayak gimana tuh, kita manusia atau Tuhan sih?
Itu aja dulu sederhananya. Banyak yang kayak 1 atau 3, buat saya nggak masalah. Yang tentuin 1 tuh siapa? Definisi. Tell me what is 1. Gitu. Apakah kita manusia menentukan 1 itu apa? Oh 1 itu tuh singular. Oh ya kita punya, nggak persis ya, jangan samain ini. Cuman contoh aja. Kita kenal istilah 1 minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma 1 minggu. Apakah itu singular day? No, tapi kita tahu itu 1. Ya kan? Jadi kalau misalnya kayak kita orang Kristen ditantang, jadi Tuhan lu 1 atau 3 gitu. Terus kita kayak mulai kagum 1 atau 3. Enggak, dengan tenang kita bisa bilang Allahku misterius. Kalau dia tidak misterius bisa jadi dia cuma tetangga bukan Tuhan. Emang maksudnya kayak kita berusaha banget dan kita orang Kristen kalau misalnya kayak dicecer gitu sama yang katanya itu tuh kelemahan kita. Wah Tuhan lu tuh 3 kali. Terus kita jadi kayak karena kita gak punya pengetahuannya ya kan. Karena gereja cuman pengen berkatnya aja gitu saya. Jadi kita gak baca Alkitab, kita gak belajar, kita gak tahu Allah Tritunggal kayak gimana. Kita jadi nervous. Padahal udah pelayanan bertahun-tahun. Padahal di mimbar bertahun-tahun. Tapi kalau ditanya nervous kita. Karena kita pikir jawabannya emang harus 1 atau 3. Kan yang nentuin 1 atau 1 tuh kayak gimana kan bukan manusia. Tuhan yang nentuin. Jadi kalau dia bilang dia 3 pribadi tapi dia bilang aku tuh 1. Nangkep ya teman-teman ya. What's the problem? Orang dia Tuhannya kok. Tapi kalau kita kan kita suka balik. Kita yang pengen jadi Tuhan. Kita coba dengan otak kita yang canggih banget sih. 86 miliar neurons segala macam. Tapi tetap terbatas. Amin. Sepinter-pinternya kita terbatas. Dan dengan keterbatasan otak kita. Kita berusaha to make sense of this infinite awesome being, kita batasi dia yang dia bilang dia tuh 3 pribadi tapi 1, kita bilang enggak, lu harus 1 atau 3 gitu. Untung saya bukan Tuhan, kalau saya Tuhan saya tersinggung teman-teman. Saya sambar petir semua orang-orang yang nanya kayak gitu. Tapi untung dia Tuhan yang baik. Ya, dia dan saudara, dia enggak permasalahkan. Karena itulah dia. Nangkep ya saudara ya, dia gak insecure tuh. Banyak kan yang bilang kayak, ini gue overtime nih nanti ngejelasin kayak gini. Tapi ini penting banget buat teman-teman, karena kita lagi belajar Roh Kudus. Ya kan, karena banyak juga yang cuman orang-orang Kristen cuman percaya 2 aja. Allah Bapa sama Allah Anak. Itu juga sesat. Ada pribadi ketiga Allah Roh Kudus gitu kan. Makanya izinkan saya kasih intro sedikit gitu ya, untuk kita sama-sama di tempat ini punya pemahaman. Ya supaya nanti kalau ditanyain gitu ya, kita sekarang udah ngerti. Ya atau kita yakin dengan iman kita, dengan Tuhan kita. Bukan kita yakin cuman karena kita seru-seruan di gereja, giliran keluar kita gak punya pengetahuan apa-apa. Ditanya kita bingung, keselak-keselak tuh kita jawabnya tuh. Atau jadi kayak mempertanyakan terus dia murtad, padahal bukan Tuhan yang salah, kitanya yang kurang mengerti. Jadi izinkan saya sebelum kita masuk lebih dalam mengenai pribadi Roh Kudus, izinkan saya kasih intro ini sedikit. Ini sih gak sedikit ya, udah mau panjang nih, udah mau selesai nih. Tapi intinya teman-teman, kita akan belajar satu bulan ini mengenai pribadi sudah ya. Ini kan udah minggu ketiga. Teman-teman sudah belajar pribadi Roh Kudus gitu ya. Dan mungkin saya berharap yang kemarin-kemarin sudah yang menjelaskan, tapi sangat-sangat penting untuk kita mengenal pribadi Roh Kudus dengan lebih tepat gitu ya sekarang. Bukan cuman kayak apa ya, backup aja gitu ya kan. Oh Yesus. Terus kayak kita pikir Roh Kudus itu cuman kayak Robinnya Batman gitu, nangkep ya teman-teman ya. Sama sekali bukan. Ya, kita menyembah Allah Tritunggal. Ya, semuanya utuh lengkap. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Sekali lagi kalau ditanya 3 atau 1.
teman-teman bisa tanya balik. Define one. Teman-teman bisa challenge balik. Ya satu gitu. Nah teman-teman nanti bisa challenge balik. Satu apa? Ya satu, ini satu nih gitu. Ini satu handphone nih. Kayaknya manusia nggak se remeh itu, kalian bisa ngomong kayak gitu. Gimana dengan 1 minggu? Walaupun ini nggak persis ya, teman-teman jangan samakan Allah Tritunggal dengan 7 hari gitu ya. Cuman maksudnya untuk membuat orang berpikir juga, iya kita ngerti kok konsep satu tapi tidak satu. Nangkep ya teman-teman ya. Kita manusia, we use it every day. Konsep paradoks ini, satu tapi nggak satu. Terus kenapa kita nervous sama Tuhan kita yang Trinity? Dan karena kita nervous, karena kita nggak bisa jawab, kita iya, enggak. Itu jadi perjanjian lama itu Allah, terus nanti dia berubah wujud. Jadi itu sesat saudara. 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita tenang aja, jangan nervous teman-teman. Kita manusia, umat manusia mengenal dengan sangat gampang konsep satu tapi bukan satu. 1 minggu, 1 keluarga. Kita kan satu family. Isi grupnya 48 orang dari oma sampai cicit. Ngomongnya satu family. Kenapa tiba-tiba Tuhan Allah Tritunggal harus dikecilkan, harus antara 1 atau 3 gitu? Enggak. Ya jadi ini adalah pribadi Allah Tritunggal yang perannya, saya tadi ngobrol sama Pastor Aradi, teman-teman saya encourage untuk come on man, lu harus bener itu ini banget. Maksudnya tadi saya dikasih tahu sesuatu lah sama Pastor Aradi bahwa pekerjaan Roh Kudus ini, berapa banyak di antara teman-teman yang taunya gini. Perjanjian lama itu Allah Bapa. Perjanjian baru sampai Kisah Para Rasul itu Allah Anak. Kisah Para Rasul sampai nanti kiamat itu Allah Roh Kudus. Allah Bapa udah berhenti, Yesus udah berhenti, sekarang berapa banyak yang pernah dengar kayak gitu? Ternyata enggak, nanti Pastor Eri dia ngajarin teman-teman. Dari awal permulaan, teman-teman actually baca Genesis 1 juga bisa kelihatan. Roh Kudus juga udah bekerja. Gitu, amazing. Kita nih gak bisa ada di tempat ini tanpa Roh Kudus teman-teman. Oke, tuh. Ini bisa overtime nih. Yohanes 14 ayat 26. Ini saya kan udah 3 kali ya di sini ya, bener gak sih? Gue udah 3 kali ya. Saya kalau nggak salah ya, saya udah 3 kali. Tapi kayaknya yang kali ini agak berbeda. Kita akan lebih belajar teman-teman. Mau ya? Mau ya, kita siang hari ini akan lebih belajar kan. Aduh ini kerinduan saya teman-teman kalau nggak mengerti peran daripada Allah Roh Kudus. Aduh sayang banget kita pada punya Tuhan yang luar biasa. Tapi kita pikir Roh Kudus itu cuman kayak Robinnya Batman tuh sayang banget gitu lah. Jadi makanya kita hari ini akan mendalami, kalau teman-teman mencatat khotbah, saya kasih judul khotbah ini teman-teman bisa catat The Work of the Holy Spirit. Ya, pekerjaan Roh Kudus. Karena itu dia, sayangnya kayaknya banyak dari kita yang cuman membatasi pekerjaan Roh Kudus itu cuman pemberi sensasi. Kalau geter-geter, kalau tumbang, kalau nangis, kalau ketawa kenceng-kenceng banget dan itu semua gak apa-apa. Tapi kita cuman membatasi Roh Kudus di situ aja. Ya kan, kita pikir Roh Kudus tukang sihir jadinya. Padahal pekerjaannya jauh lebih besar. Work of the Holy Spirit, Yohanes 14 ayat 26. Ini jangan-jangan Roh Kudus ini cuma dibikin-bikin aja nih sama teolog-teolog. Teman-teman yang terkasih, Yohanes 14 ayat 26 ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus bilang apa? Ini waktu lagi Last Supper ya, lagi makan sama murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang, tetapi penghibur yaitu siapa? Yaitu siapa? Ini Tuhan Yesus bilang atau baru diomongin kayak beberapa ratus tahun yang lalu oleh para ahli-ahli agama gitu. Ini siapa yang bilang? Tuhan Yesus. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan apa teman-teman? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan apa? Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus bilang aku akan kirim Roh Kudus. Dan inilah waktu Tuhan Yesus memperkenalkan Roh Kudus teman-teman sebenarnya ini tugasnya istilahnya gitu ya. Kalau misalnya kalian kan kerja kan ada SOP ya. Gitu, kurang lebih ya, kurang lebih karena ini kan setahu saya ini 2PM kan banyak-banyak kayak orang dari marketplace biar teman-teman lebih nangkep gitu ya.
di bahasanya kita orang-orang kerja SOP-nya sebenarnya job desk. Job desk-nya sebenarnya lebih jelas. Tuhan Yesus kirim Roh Kudus, Tuhan Yesus minta Roh Kudus datang untuk apa? Mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan untuk apa? Mengingatkan kita untuk semua yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi ini sedikit prakteknya ya. Kalau misalnya kayak teman-teman lagi bergumul, berdoa terus tiba-tiba teman-teman ingat ayat Alkitab, itu tuh pekerjaan Roh Kudus. Ya kan? Aduh, Roh Kudus tuh dia bekerja dari hal yang besar banget sampai hal yang kecil, detail-detail kecil tuh Roh Kudus bekerja di dalam kita semua, teman-teman. Jadi makanya saya perlu banget kasih intro tadi supaya teman-teman enggak mengecilkan peran Roh Kudus cuman sekedar kayak oh ini roh-roh yang bikin gue merinding. Aduh, sayang amat kita punya Allah Roh Kudus dan kita pikir Allah Roh Kudus cuman jadi kayak kipas angin doang. Sayang banget kita. Lanjut ya. 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 3 ini implementasinya. Kalau teman-teman ingat secara timeline, ini kan upper room ya kan di Yohanes 14 tadi, Tuhan Yesus lagi makan sama murid-muridnya, ya kan? Itu belum terjadi, ya kan? Betul? Kan Tuhan Yesus bilang aku akan, berarti belum terjadi. Kejadiannya itu waktu di upper room, ya kan? Sorry, itu lagi makan, ini di upper room yang katanya sama, saya nggak terlalu tahu, belum terlalu tahu pasti, katanya tempatnya sama. Tapi di upper room itu kalau teman-teman ingat di Kisah Para Rasul, pertama kali Roh Kudus dicurahkan, betul? Dengan tanda lidah-lidah api, ya kan? Nah, baru dari situ meledaklah sebuah gerakan yang sekarang kita namakan gereja. Dulu bukan gereja namanya. Cuman pengikut jalan Kristus, the way. Kalau teman-teman nonton Mandalorian, itu tuh, this is the way gitu. Nah iya betul, itu mereka dapatkan itu dari para pengikut Kristus awal-awal. Mereka menamakan diri mereka the way gitu ya. Nah terjadilah satu ledakan setelah Roh Kudus turun. Ya, umat Allah yang mengikut Kristus. Sampai sekarang tahun 2025 kita bilang ini gereja gitu ya. Waduh banyak sekali pengikutnya. Mulai tersebar di mana-mana dan dari sini kita baru bisa melihat realisasi dari Yohanes 14. Gitu ya. Kita akan coba lihat di 1 Korintus 14 ini. Kalau teman-teman pengen tahu agak detail mengenai pekerjaan Roh Kudus, teman-teman saya sangat sarankan baca 1 Korintus 14 dari 1 Korintus 12 tapi 1 Korintus 14 lumayan lebih detail. Tapi saya mau fokus yang pertama di ayat 2 dan 3 dulu. 1 Korintus 14 ayat 2 dan 3. Ini realisasi dari Yohanes 14 yang waktu itu Tuhan Yesus janjikan. Roh Kudus sudah bekerja setelah pencurahan Roh Kudus gitu ya di loteng atas. Udah beberapa tahun berjalan ceritanya gitu. Nah terus kita sampai di 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 3. Rasul Paulus tulis begini. Ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat 2 ini bicara soal apa teman-teman? Bahasa roh. Kita percaya tanda awal orang kepenuhan Roh Kudus adalah bahasa roh. Ya kan? Saya mau highlight dulu sebentar di sini karena gereja kita sangat percaya dengan bahasa roh. Amin? Bilang amin. Nah, saya mau highlight dulu sedikit di sini. Berapa banyak di antara teman-teman yang pernah dengar ada beberapa kelompok Kristen yang anti bahasa roh, betul? And that's okay, maksudnya kalau itu yang memang mereka percaya gitu kan selama ada buahnya. Ya kan kalau misalnya nggak percaya terus nggak ada buahnya, hidupnya berantakan itu baru bermasalah. Ya kan itu kan perbedaan. Kita percaya tapi kita percaya bahasa roh. Ada yang sama sekali nggak percaya, ada yang percaya dan mempraktekannya kayak kita. GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto kita berbahasa roh dengan sangat aktif, amin. Tapi ada juga yang mereka percaya ada Roh Kudus, ada bahasa roh, tapi mereka bilangnya gini, saudara pernah dengar gak? Oh bahasa roh itu orang Indonesia tiba-tiba bisa ngomong bahasa negara lain. Pernah dengar? Gitu. Jadi bukan ngomong yang gak dimengerti. Kalau itu berarti sesuatu, orang-orang suka bilang gitu. Ada, kita tahu kok bahasa roh, kita akui kok bahasa roh. Tapi bahasa roh itu yang kayak di contoh loteng atas itu kan murid-murid ngomong bahasa lain. Mereka bilang gitu kan, bukan bahasa yang gak dimengerti. Kalau memang begitu, bagaimana dengan ayat ini teman-teman? Gitu ya.
plain as a day. Clear banget. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Saya ulang, tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Di Yerusalem saat itu, saya tanya, ada orang yang mengerti bahasa Arab? Ada. Ada orang yang mengerti bahasa Yunani? Ada. Di zaman sekarang, saudara angkat tangan yang bisa bahasa Mandarin. Yang angkat tangan, warga negara Anda apa? Indonesia. Orang Indonesia kok bisa bahasa Mandarin? Ini bakal lebih banyak lagi. Angkat tangan yang bisa bahasa Inggris. Nah, warga negara kamu apa? Indonesia. Kok bisa? Kok mengerti orang Indonesia bahasa Inggris? Jadi ayat ini apa dong nih? Tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oh, bahasa di Alaska kali. Saya tanya, orang Amerika Utara bisa nggak ada yang ngerti bahasa Alaska? Ada, orang mereka dekat dan nangkep ya maksud saya. Berarti ini bahasa roh memang tidak dimengerti, saudara. Gitu ya, itu saya mau highlight dulu di situ supaya penting buat kita percaya sama conviction kita bahwa kita mengamini berbahasa roh. Oke, kita nggak anti sama yang belum gitu ya, jadi jangan minder berdoa. Tapi poinnya adalah kita percaya ada bahasa yang tidak manusia mengerti. Amin. Ini ayatnya. Tapi poin saya sebenarnya ada 3. Kontras antara ayat 2 sampai ayat 3-nya. Kalian jam segini dengerin kayak ginian ngantuk gak sih? Kalau misalnya ngantuk kayak Pastor Radi ini kayaknya udah yang ketiga kali aja deh, stop aja deh. Undang Pastor Timmy. Atau kayak kalau lagi Pastor Timmy semua harus minum kopi. Nggak kan saya bilang ini kali ini aja. Gitu ya, kalau misalnya kayak saudara bingung salahin Pastor Radi, undang saya pas Holy Spirit. Ayat 3 kontrasnya, ini yang mau saya bagikan buat kita ya. Ayat 3 Paulus bilang tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Perhatikan, ia membangun, ya kan itu saya udah kasih hintnya sebetulnya. Mengajar, betul? Menasihati sama dengan mengingatkan, betul? Dan menghibur. Kalau kita balik ke slide berikutnya, bukankah ini malah yang persis dikasih tahu Tuhan Yesus soal dalam tanda kutip ya job desk-nya Roh Kudus. Menariknya ayat 3 seolah-olah bukan Roh Kudus karena kita terlalu fokus sama ayat 2. Kita pikir, nah ini banyak yang orang-orang Pentekostal zaman sekarang kita pikir Roh Kudus itu tuh bahasa roh aja. Soal bahasa roh aja. Yang bukan berbahasa roh itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Karena ini ayat 2 dan 3 contoh gampangnya. Kita potong kontras. Kalau Roh Kudus ya ayat 2. Kalau udah bernubuat bukan Roh Kudus. Gitu. Tapi itu dia teman-teman. Bukankah justru ayat 3 itu adalah tanda waktu Tuhan Yesus bilang aku akan kirim Roh Kudus. Dia membangun karena mengajar, dia menasihati karena mengingatkan, dia menghibur. Jadi pesannya untuk kontras ini, saya belum selesai, kita selesai jam 4 beneran nanti. Kontrasnya adalah teman-teman jangan cuma berpikir bahwa pekerjaan Roh Kudus itu stop di berbahasa roh. Makanya yang saya suka kita bilangnya tanda awal orang kepenuhan Roh Kudus. Ya kan? Bahasa roh adalah tanda awal, bukan stop di situ. Jadi banyak orang yang kayak juga menyerang ke, jadi kalau nggak berbahasa roh nggak punya Roh Kudus. Bapak Ibu, tolong diingat-ingat ya gitu. Tanda awal. Tapi tidak, yang namanya awal udah selesai belum teman-teman? Intro lagu udah habis belum lagunya? Belum. Tanda awal itu yang kita percaya dan betul, ya kan? Tidak selesai di situ. Yang salah, ini agak keras tapi izinkan saya bilang ini, yang salah kalau kita pikir memang berhenti di berbahasa roh aja, tapi masih suka pukulin istri. Gitu. Kalau ada satu pendeta kasih waktu khotbah di GC, wah langsung bikin kita sampai kayak nggak bisa nafas gitu karena dia bilang, iya bahasa roh kenceng, bahasa Indonesia kasar. Itu yang salah. Tidak berhenti hanya di bahasa roh. Pekerjaan Roh Kudus berbahasa roh itu tanda
tapi tidak berhenti. Bilang kiri kanan, tidak berhenti di situ ya. Oke. Karena itu ayat 3-nya justru ini kalau ngomongin perkataan Tuhan Yesus, 3 ini justru yang Tuhan Yesus bilang yang akan dilakukan Roh Kudus. Jadi ini nubuat juga pekerjaan Roh Kudus teman-teman. Dan ini saya nggak bisa punya waktu untuk bahas. Kalau teman-teman mau balik 1 Korintus 12, itu actually emang Paulus mengkategorikan nubuat itu sebagai karunia roh. Nah, nanti teman-teman bisa lihat tuh. Jadi itu juga adalah pekerjaan Roh Kudus, betul? Karunia roh, artinya karunia yang dikasih oleh roh. Nubuat juga salah satunya, jadi tidak berhenti di berbahasa roh, maksud kita begitu ya. 1 Korintus 14 ayat 12-nya kalau misalnya teman-teman mau turun lebih lagi. Kita udah mulai masuk dari inti siang hari ini teman-teman. Dimulai dari 1 Korintus 14 ayat 12 ini cuman turun beberapa ayat aja. Rasul Paulus lanjut, demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi apa? Bilang sama-sama yang kencang, lebih daripada itu. Udah ya, agak awkward ya, salah ya. Ngomong, saya hitung sampai 3 gitu harusnya ya. Saya hitung sampai 3, teman-teman bilang ya, lebih daripada itu. 1, 2, 3. Karena itu penting banget, lebih daripada itu. Bukan salah, tapi lebih daripada itu. Teman-teman kejar karunia, teman-teman minta Roh Kudus, aku mau dong karunia menyembuhkan, aku mau dong yang keren. Itu boleh karena memang ada karunianya. Tapi lebih daripada itu. Apa sih lebih daripada itu? Hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk apa? Untuk apa teman-teman? Itu dia. Teman-teman mau karunia roh, teman-teman kita puji Tuhan ada di gereja yang kita aktif sekali, kita mengenal, kita menghargai kehadiran Roh Kudus. Tapi kasihan dan sayang juga, rugi kalau sekali lagi kita cuma memperlakukan Roh Kudus kayak kipas angin. Cuman kayaknya worshipnya kurang. Kayaknya kurang ngangkat deh. Makanya kita, bukan enggak boleh ya, cuman itu kipas angin tuh. Ya kan, kurang merinding kayaknya ibadahnya, kita perlu Roh Kudus. Iya, tapi lebih daripada itu. Apa sih kalau teman-teman emang lagi belajar soal Roh Kudus dan kita tahu Roh Kudus kasih karunia roh, Rasul Paulus bilang yang lebih daripada karunia-karunia yang luar biasa itu, apa teman-teman? Untuk apa? Membangun jemaat. Jadi teman-teman jangan inginkan Roh Kudus cuman untuk sensasi spiritual. Tapi inginkan dia untuk membangun kehidupan. Sayangnya banyak dari kita, termasuk saya, waktu saya belum mengerti kebenaran ini. Saya pengen Roh Kudus, kita pengen Roh Kudus untuk sensasinya. Dan kita puas dengan sensasi di altar itu. Salah atau enggak? Enggak salah. Enggak salah, orang diubahkan kok, betul enggak? Berapa banyak, gak usah angkat tangan, teman-teman yang actually diubahkan waktu altar call. Bukan salah, bukan gak berguna, tapi ada yang lebih daripada itu. Untuk membangun. Jadi coba kita mencari Roh Kudus, kalau teman-teman mau coba lebih lagi sama Roh Kudus, bukan cuma untuk sensasi spiritual. Tapi mulai libatkan Roh Kudus untuk membangun hidupmu. Pernah nggak teman-teman, ini poin saya, sederhana banget sebetulnya. Poin saya, prakteknya adalah pernah nggak teman-teman berdoa di kamarmu, Roh Kudus tolong aku yang masih suka gosip. Pernah nggak kayak gitu? Atau cuman pengen, Roh Kudus aku ingin kuasa yang dahsyat untuk merubah generasi ini. Ya kan? Kami minta Roh Kudus untuk merubah generasi ini. Di rumah maki-maki pembantu. Jadi soalnya kita kayak Roh Kudus tuh nggak bekerja dalam kehidupan sehari-hari, padahal justru Rasul Paulus bilang ada yang lebih daripada sensasi-sensasi itu. Apa? Untuk membangun. Pulang dari tempat ini, saya encourage banget teman-teman untuk mulai engage sama Roh Kudus.
berdoa, sebut nama Roh Kudus. Roh Kudus tolong aku Roh Kudus, aku udah 5 tahun gereja, tapi aku masih suka punya pikiran ini. Tolong aku Roh Kudus, karena untuk membangun, Roh Kudus untuk membangun, bukan cuma buat bikin gereja gemeteran. Untuk membangun kamu, Roh Kudus itu ada, untuk membangun saya. Untuk bikin orang yang masih suka nyolong duit di perusahaan jadi orang yang punya integritas di kantor. Dan kita cuman stopin Roh Kudus di ruangan ini aja nih. Sayang, kita punya Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa yang menguasai semuanya. Ada Allah Anak, dari firman-Nya, dari perkataannya semua diciptakan dari yang gak ada. Kita punya Roh Kudus yang bisa ubahkan hidup kita. Dan kita cuma perlakukan Roh Kudus, kita cuma minta Roh Kudus, kita cuma mau Roh Kudus, kita cuma cari Roh Kudus kalau lagi kepanasan. Kalau lagi pengen ada sensasi aja. Kalau gereja lagi bosen aja. Kalau lagi gak ngerasain apa-apa aja, sayang. Padahal hidup kita sehari-harinya perlu banget diubahkan sama Roh Kudus. Anak yang masih kurang ajar, orang tua yang gak tahu cara didik anak, karyawan kantor yang masih suka nyolong, orang yang kerja sembarangan, bos yang masih suka eksploitasi anak buahnya, suami yang masih suka pukulin istri yang pengen banget suaminya tahun depan meninggal. Anak yang pengen kabur dari rumah, orang tua yang nyesel lahirin anaknya. Itu kan yang sebenarnya lebih kita perlukan dari semua sensasi-sensasi spiritual itu. Bahwa hidupmu menjadi seperti Kristus. Jadi teladan, berkualitas, jadi berkat buat orang. Dan itu cuma bisa dilakukan kalau Roh Kudus bekerja di dalam kita. Mau pakai kekuatan kita, lihat di mana kita sekarang. Lihat udah berapa tahun kita berusaha jadi orang yang lebih baik. Kalau enggak Roh Kudus dengan kuasanya yang ubahkan kita, mau bikin apa kita? Sehebat apa manusia? Orang kita berdosa karena kita yang pengen kok. Ya kan? Perlu ada kekuatan yang lebih besar daripada human will. The power of God Himself yang sanggup ubahkan kebobrokan kita, trauma-trauma masa kecil kita, kekecewaan kita, kepahitan kita, kesombongan kita, ambisi, nafsu kita yang melenceng dari kekudusan Tuhan. Lebih daripada itu. Saya mau tutup sampai ini, saya udah mau selesai. Di akhir-akhir hidupnya, Paulus menulis 2 Timotius, itu katanya surat terakhir Paulus ya. Untuk anak rohaninya ini, Paulus ingatkan yang jadi ayat emas saya. Saya kalau misalnya meninggal gitu ya, saya pengen di tombstone saya tuh ayatnya ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita gampang banget bayangin roh kasih kekuatan, kita gampang banget bayangin roh kasih kita kasih. Tapi kalau ketertiban ini maksudnya apa nih Pastor? Kita gak boleh tepuk tangan di gereja, kita kalau misalnya janjinya ibadah 1,5 jam, lewat 5 menit kita berdosa atau gimana nih maksudnya? Ketertiban, itu kalau teman-teman lihat terjemahan sederhana Indonesianya, versi TSI-nya tuh penguasaan diri sebetulnya, sesederhana itu. Dan kalau teman-teman lihat ESV-nya, dan ini bukan cuma ESV, beberapa terjemahan Inggris lainnya juga clear banget kok. Self-control. Jadi Roh Kudus itu kasih kita 3 hal. Kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Sudah selesai. Teman-teman lagi belajar Roh Kudus sebulan hari ini. Dan saya harap bukan cuma selesai bulan ini, dalam artian teman-teman terus berproses sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu pribadi, ingat sekali lagi, makanya izinkan saya tadi kasih intro agak panjang. Karena kalau tanpa teman-teman mengerti Roh Kudus ada pribadi, teman-teman cuma pikir Roh Kudus itu kayak angin aja gitu. Ya kan?
Teman-teman nggak akan ngobrol sama Roh Kudus. Teman-teman nggak akan anggap Roh Kudus, teman-teman nggak tahu bahwa Roh Kudus juga pribadi. Yang artinya teman-teman nggak akan berdoa ngobrol sama Roh Kudus, teman-teman cuma akan perintah Roh Kudus. Betapa kurang ajarnya akhirnya kita. Untung Roh Kudus itu lemah lembut, betul? Sekali lagi, setengah bercanda. Kalau saya jadi Roh Kudus, saya sambar petir tuh semua orang yang sembarangan sama saya. Roh Kudus pribadi. Berdoa sama Roh Kudus, ngobrol sama Roh Kudus. Prakteknya mulai dari sekarang, mulai libatkan Roh Kudus bukan cuma untuk sensasi-sensasi spiritualmu, libatkan Roh Kudus untuk bangun 3 hal ini dalam engkau. Kekuatan, kuasa, power mungkin kita gampang sebagai umat Pentakostal, ya kan? Karena memang inilah kita, ya kan, default mode-nya ya, default mode-nya kita Pentakostal, kita hanya Roh Kudus itu punya kuasa. Dan betul, jadi semua itu tadi bukan salah. Don't get me wrong ya. Dan jangan quote potong-potong aja ya kan. Saya harap teman-teman nangkep the whole message, amin. Bukan salah, bukan salah. Semua kuasa, semua sensasi itu ada. Membantu juga kok. Banyak teman-teman juga diubahkan kok dengan sensasi-sensasi itu, termasuk saya, amin. Bukan sesat, bukan salah. Dan memang benar ada kuasa. Tapi yuk kita coba masuk ke yang satu lagi, kasih. Berapa banyak orang yang mengaku dipenuhi roh, berkuasa, tapi kasar sama orang. Mengatasnamakan pelayanan, keluarga ditinggalin. Permisi, bahasa rohnya kenceng dan lama banget. Tapi waktu lagi tender bisnis juga omongannya meleot-meleotnya cantik banget. Twisting reality-nya tuh sampai Roh Kudus juga kayak wow. Roh Kudus bukan cuma kasih power, tapi kasih apa? Kasih. Aku kenapa marah terus ya sama bawahan aku ya? Ngomong sama Roh Kudus tolong aku. Gitu teman-teman. Jangan cuma stopin Roh Kudus di kayak mau sembuhin orang, pengen satu Indonesia bertobat. Nangkep ya? Kasih. Kasih. Dan Paulus bilang dari iman, pengharapan, dan kasih yang paling tinggi adalah kasih. Dan kita lupa punya kasih karena kita sibuk sama semua karunia dan sensasi-sensasi itu. Di panggung dahsyat banget, turun gosipin orang. Udah punya kasih, puji Tuhan. Mari kita masuk lagi ke hal terakhir. Apa teman-teman? Penguasaan diri. Dan ini akhirnya jadi menarik. Kita pikir kalau spirit led, dipimpin oleh roh, gak apa-apa dong dari 2 jam jadi 6 jam. Loh, angkot kan udah tutup, udah gak ada angkot, kasihan yang mau pulang. Kamu enak naik mobil atas nama Holy Spirit, yang naik angkot gimana? Dan kita lupa sama hal-hal kayak gitu teman-teman. In the name of the power of the Holy Spirit. Kalau Holy Spirit juga bisa bilang, kamu gak lengkap baca Alkitabnya. Kamu belum baca 2 Timotius 1 ayat 7. Kamu cuma tahu aku kasih kuasa. Tapi kamu gak baca kalau aku juga berikan kasih. Dan aku juga adalah roh yang membawa self-control, self-discipline. Kalau bilang selesainya jam 8 dong selesainya. Kasihan tuh yang gak punya mobil, pulang terlalu malam. Itu Roh Kudus teman-teman. Puji Tuhan dengan semua sensasi, dengan semua karunia. Tapi lebih daripada itu. Kekuatan, kasih, dan pengendalian diri, self control. Kita berdoa yuk. Tuhan,
Kami buka hati kami Tuhan, dan Engkau lihat apakah kami sudah mengenal Roh Kudus dengan tepat atau belum. Dan tapi kami percaya Engkau Roh yang penuh kasih. Kalau kami selama ini salah mengartikan Engkau, bahkan tanpa sadar kami cuma memanfaatkan Engkau, kami gak menghormati Engkau sebagai satu dari Allah Tritunggal kami. Dan efeknya kami jadi sembarangan sama hidup kami, sama karunia-karunia kami jadi gak punya pengendalian diri. Atau bahkan kami mengatasnamakan Engkau Roh Kudus untuk jadi gak disiplin. Kami minta ampun siang hari ini. Roh Kudus bentuk kami, termasuk hamba-Mu. Ajar kami mengenal pribadi-Mu yang begitu misterius, tapi kami juga tahu dan bisa rasakan betapa indahnya Engkau. Kami mau menikmati Engkau secara utuh ya Allah Tritunggal. Perkenankanlah kami mengenal Engkau ya Allah Tritunggal. Ini doa kami mohon ya Allah Tritunggal. Kami mau mengenal Engkau, keutuhan-Mu, keesaan-Mu, dan misteri-Mu Tuhan. Ya Allah Tritunggal. Bentuk hati pikiran kami, berproses sama kami Roh Kudus, temani kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Pimpin kami dalam kehidupan kami ya Roh Kudus. Amin. Terus berkati teman-teman. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, kita sangat diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Mungkin seringkali kita, karena kita ada di gereja yang default mode-nya adalah Pentakosta, kita selalu hanya mendefinisikan dia dengan sensasi, dengan karunia, dengan manifestasi kuasanya. Tetapi jauh lebih indah daripada itu, dia adalah pribadi. Sebagai pribadi, dia rindu punya hubungan pribadi dengan engkau. Kapan terakhir kali engkau mengatakan, Holy Spirit, I miss you. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, please change me. Please be with me. Mari kita tundukkan kepala, saudara-saudara. Mungkin tidak perlu nyanyi, tidak perlu yang seperti biasa kita lakukan. Bisakah kita saat teduh sebentar? 5 menit aja saudara-saudara. Kita saat teduh di hadapan dia. Berbicara, berkomunikasi dengan dia secara pribadi. Katakan, Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, Holy Spirit. Roh Kudus. Dia seorang pribadi saudara. Dia mengerti isi hatimu. Katakan kepada dia, ekspresikan, bangun hubunganmu dengan dia. Katakan, Roh Kudus, lebih daripada itu semua. Apakah aku rasakan atau tidak rasakan Tuhan, aku rindu sekali dengan Engkau. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Bagi saudara-saudara yang bisa berbahasa roh, yuk kita bahasa roh, yuk sama-sama, yuk kita bangun jiwa kita, kita bangun iman kita. Roh Kudus, Engkau ada di sini. Oh Holy Spirit, we allow you to invade every part of our being. Segala hal yang ada di dalam tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan, penuhi kami. Oh beracara Tuhan di dalam hidup kami. Oh di dalam segala kelemahan kami Tuhan,
Breathe through us, Lord Jesus. Bernafas Tuhan, memenuhi kami Tuhan. Invade every part of our being, Lord Jesus. Segala ruang di dalam hati kami, segala ruang di dalam jiwa kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan penuhi. Oh, raba raba laba laba da 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 da. Shira bara 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 Katakan kepadanya, you are welcome in my life, Lord. You are welcome to invade every part of my being. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome. Yes, overcome us, Lord Jesus. Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome in my life. You are welcome in my life. Yes, Lord Jesus. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your grace. Holy Spirit. Holy Spirit. Your glory, God, is what our hearts long to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Saya percaya saudara-saudara, pada saat kita ada di dalam hadirat-Nya, di situ ada kemerdekaan. Pada saat kita masuk ke dalam hadirat-Nya, saya percaya bahwa bukan sekedar pribadinya, tetapi kuasanya juga menjadi milik kita. Katakan amin, saudara. Bahwa segala keberadaannya juga ada di tengah-tengah kita, saudara-saudara. Dan itu menjadi bagian orang percaya. Katakan amin. Saya berdoa, saudara, bagi saudara-saudara yang mungkin bergumul dengan mental health issue. Dengan hal-hal yang terjadi berkecamuk di dalam hatimu yang sepertinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tahukah engkau bahwa Roh Kudus berkuasa atasnya? Bahwa Dia sanggup menyembuhkan engkau. Bahwa Dia sanggup memulihkan engkau. Dan Dia mau menyembuhkan. Bukan saja Dia sanggup, tetapi Dia mau. Would you welcome Him in your heart? Maukah engkau membuka segala ruang hatimu dan katakan, Roh Kudus, overcome me. Roh Kudus, penuhi kami. Roh Kudus, jamah kami. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Saudara-saudara yang mau disembuhkan dan mau mengalami kelegaan dan kelepasan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat tangan, kita katakan, Holy Spirit, you are welcome in my life. You are welcome in my heart. Your glory, that is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Holy Spirit. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan. Sembuhkan mereka, Tuhan. Oh, jamah mereka, Tuhan. Oh, beracara, Tuhan. Berikan mereka, Tuhan, kelegaan. Overcome by your presence, Lord. Buka hatimu.
Buka hidupmu. Your glory. Yes. To be overcome by your presence, Lord. Saya rasakan ada beberapa saudara-saudara yang mempunyai past traumatic experience, masa lalu yang mungkin sampai sekarang begitu menyakiti saudara-saudara. Hal-hal yang terjadi yang mungkin tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata karena begitu menyakitkan. If you are that person, saya mau katakan bahwa dia rindu dan dia mampu menyembuhkanmu. Ada dari sini, kayaknya sepertinya laki-laki ada di sini yang mau mengatakan, Tuhan rasanya hidupku tidak berguna, aku mau mengakhiri hidupku, this is it. Nggak ada lagi tujuan hidup, nggak ada lagi gunanya hidupku. Saya mau katakan, no, you are far more than that. Kau jauh lebih daripada perkataan-perkataan negatif yang disampaikan oleh iblis dalam hidupmu. Bahwa dia adalah roh penghibur yang lemah lembut. He is the comforter dan dia sanggup mengangkat hidupmu masuk ke dalam rencana Tuhan. Mari orang-orang percaya kita bahasa roh sama-sama. Invade us, Lord, overcome us, Lord. Penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami. Spirit, you are welcome. Come flood my life. Yes, Lord Jesus. The atmosphere, your glory, God, is what our hearts long to be overcome by your. Sekali lagi dengan segenap hati katakan Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Berapa banyak yang merasakan hadirat Tuhan? Roh Kudus sungguh-sungguh dekat sekali dengan saudara. Haleluya. Kabar baiknya adalah sebobrok apapun kita, sejelek apapun kita, segelap apapun kita, Dia pilih manusia untuk rohnya tinggal sampai kesudahan, saudara-saudara. Isn't that great news? Isn't that good news? Bukankah itu kabar baik yang sangat luar biasa? Dia tidak pilih hanya orang-orang saja, segelintir orang. Tetapi dikatakan rohnya akan tercurah kepada semua manusia. Termasuk saudara dan saya. Such a good news. He is good, amen. Dia baik sekali, amin saudara-saudara. Mari kita akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur, kita angkat tangan kita kepada Dia. Sama-sama Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau kirim Roh Kudus untuk kami. Kalau dilihat Tuhan, siapa kami Tuhan. But yet you choose to live inside us. Suatu misteri yang tidak akan pernah kami bisa mengerti Tuhan. Terima kasih Roh Kudus.
Kami akan selesaikan ibadah kami hari ini. Tapi kami percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus tidak berhenti pada saat kami berkata amin. Kami percaya Roh Kudus Engkau terus bekerja di dalam keseharian kami. In every detail of our lives, Lord Jesus. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jika engkau diberkati, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat. Dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. In every part of your life, akan ada bersama dengan engkau dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua. Dalam nama Yesus. Kiranya umat Tuhan katakan, amin. Amin. Amin.